down, yeah. I've been feeling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dani Sumarna dari kelas RA1 dengan nomor NPM 204201515080 dari Prodi Keperawatan Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur KB dan edukasi tentang pemilihan KB yang baik dan benar. Yang pertama, apa itu KB? KB atau keluarga berencana adalah suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Yang kedua, ada tujuan khusus. Tujuan khusus ini yang pertama itu untuk menurunkan jumlah angka kelahiran bayi, yang kedua meningkatkan kesehatan keluarga berencana dalam penjarangan kelahiran, yang ketiga adalah meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis KB atau keluarga berencana. Untuk jenis-jenis KB itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu ada KB jenis hormonal dan yang kedua ada KB jenis non hormonal. Yang pertama, KB jenis hormonal itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada pil, biasanya untuk ibu yang menyusui. Yang kedua itu ada suntik KB yang dilakukan 1 dan 3 bulan. Dan yang ketiga ada implan atau susuk. Selanjutnya kita masuk ke jenis KB non-hormonal. KB non-hormonal merupakan jenis KB yang tidak mengandung hormon, baik itu estrogen maupun progesteron. Dan untuk jenis-jenis KB-nya itu, yang pertama itu ada AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Yang kedua ada kondom. Yang ketiga ada tubektomi, dan yang keempat ada KB alami. Nah, dari sekian banyak jenis alat kontrasepsi baik di hormonal maupun non hormonal, di sini saya akan menjelaskan alat kontrasepsi yang non hormonal, yaitu tentang kondom. Jadi kondom adalah alat kontrasepsi KB atau keluarga berencana yang terbuat dari karet, dan pemakaiannya dilakukan dengan cara disarungkan pada kelamin laki-laki ketika akan berhubungan intim ataupun bersenggama. Nah, ternyata kondom juga tidak hanya bisa dipakai oleh laki, tapi perempuan pun bisa menggunakan kondom ketika akan bersenggama. Tetapi keduanya tidak bisa digabungkan ataupun digunakan secara bersama-sama. Nah, selanjutnya manfaat dari kondom antara lain itu yang pertama untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan jika dipasang dengan benar. Penggunaan kondom setidaknya dapat mengurangi kehamilan hingga 98% kalau digunakan secara benar. Yang kedua, mencegah penularan penyakit seksual seperti HIV, AIDS, sifilis, dan penyakit menular seksual yang lainnya. Yang ketiga, harganya terjangkau dan mudah didapatkan. Kita bisa mendapatkan kondom di Alfamart, di toko-toko seperti itu ataupun di apotik. Nah, selanjutnya manfaat dari kondom adalah higienis. Salah satu alasan mengapa hubungan intim perlu menggunakan kondom adalah lebih sehat dan lebih higienis. Manfaat kondom ini membuat hubungan intim menjadi lebih bersih dan aman. Dan yang terakhir adalah untuk mencegah cedera. Kondom ini kan dibuat dengan lapisan pelumas agar penetrasi bisa berlangsung dengan lancar. Nah, banyaknya pelumas pada kondom membuat resiko saat berhubungan intim menjadi lebih rendah. Untuk cara kerja dari kondom itu sendiri, yang pertama itu kita pastikan kalau misalnya pasangan menggunakan kondom secara benar sesuai dengan petunjuk pemakaian pada kemasan. Yang kedua, jangan pernah menggunakan kembali kondom yang sudah digunakan ketika berhubungan intim. Yang ketiga, jangan menggunakan kondom pria dan wanita secara bersamaan. Hal ini dapat merusak kondom dan mengurangi efektivitasnya.
Dan yang keempat, jangan menggunakan pelumas berbasis minyak dan obat-obatan dengan kondom latex. Di sini saya akan mencoba mensimulasikan cara pemakaian kondom yang baik dan benar untuk kondom pria. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu kondom yang akan digunakan. Yang kedua, kita buka secara perlahan. Kita keluarkan dengan menggunakan tangan yang higienis. Selanjutnya, untuk penggunaannya itu jangan sampai terbalik dan digunakan ketika penis sudah ereksi. Kita gunakan secara perlahan-lahan. Kita ibaratkan tutup ataupun botol ini adalah penis yang sudah ereksi. Kita siapkan kondom yang tadi sudah dibuka dan kita pasang secara perlahan. Nah, seperti ini sampai tidak ada sela-sela ataupun kondom ini sampai ke batang penisnya, seperti itu. Nah, selain memiliki banyak manfaat dan kegunaan, pemakaian kondom ataupun alat kontrasepsi non hormonal yang satu ini, ternyata penggunaan kondom juga memiliki efek samping yang dapat menimbulkan kerugian kepada kita. Nah, yang pertama itu ada alergi lateks. Kenapa bisa alergi? Karena pada dasarnya lateks ini kan terbuat dari getah pohon karet yang diformulasikan aman oleh manusia gitu. Nah, yang kedua adalah menimbulkan reaksi kulit tertentu karena ada benda asing yang kita pakai kan ke penis ataupun ke vagina pasangan gitu. Makanya dari situ bisa menimbulkan reaksi alergi tertentu. Yang ketiga itu mengurangi sensitivitas pada saat berhubungan seksual karena ada benda asing yang kita pakai ketika kita berhubungan seksual. Jadi sensasinya itu kurang. Nah, yang keempat itu ternyata masih memiliki resiko kehamilan. Kenapa dia memiliki resiko kehamilan? Yang pertama, kondom ini dia mudah dan rentan bocor. Sehingga ketika misalnya si suaminya ejakulasi dan kondomnya bocor, otomatis spermanya masuk ke dalam vagina. Mungkin cukup sekian edukasi tentang alat kontrasepsi non hormonal tentang kondom ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.